Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas saham by request yaitu saham Adaro Mineral, kode emitennya ADMR. Teman-teman, kita sudah di pertengahan bulan puasa gitu ya. Semoga puasa kalian lancar terus sampai lebaran nanti. Seperti biasa, konten ini sifatnya investment research, tidak akan jual beli dan bukan niatan untuk menjatuhkan stakeholders tertentu kalau ada statement-statement saya dalam video kali ini. Seperti biasa pada pembahasan video saya mulai dari sekelas perusahaan sampai nanti kita close dengan beberapa catatan akhir dan kesimpulan dari video kali ini. Jadi Adaro Mineral, saya ingat ini adalah satu saham yang saya ikut IPO-nya karena nama Pak Boy Thohir di belakangnya gitu. Jadi saya ikut dan nggak terlalu ngerti fundamentalnya, ikut IPO-nya sukses karena multi-bagger tapi kemudian exit terlalu cepat gitu ya. Jadi apa sih ADMR itu? Kalau Adaro Energi fokusnya di batu bara thermal, Adaro Mineral ini fokusnya di batu bara metalurgi. Ya, batu bara metalurgi ini harganya lebih tinggi daripada batu bara thermal dan biasanya digunakan untuk konsumsi pembuatan baja dan seputaran aluminium gitu ya. Cadangan mineralnya ADMR untuk kategori batu bara metalurgi itu dia di genggaman sudah punya 165 juta ton dengan total sumber dayanya 975 juta metrik ton. Jadi untuk kategori cadangan total ya sumber daya menurut saya sudah cukup besar, hampir di atasnya 975 itu kan hampir 1 miliar gitu. Jadi menurut saya ini cadangan batu baranya cukup besar. Customer base-nya atau negara-negara ekspornya juga negara-negara yang memang konsumsi terhadap kebutuhan bajanya tinggi gitu ya. Jepang, India, China, termasuk domestik dari Indonesia itu sendiri. Nah, apa yang saya cukup suka ketika mempelajari ADMR adalah smelter aluminium gitu. Smelter aluminium ini memang bukan langsung berkaitan dengan nikel, karena biasanya emiten-emiten EV, electric vehicle itu dekatnya dengan nikel gitu ya. Tetapi komponen yang dibutuhkan juga adalah komponen aluminium dan inilah sisinya si ADMR gitu ya. Jadi dia bermain di untuk supply aluminiumnya. Dia sedang bangun ini smelter, kapasitasnya 1,5 juta metrik ton gitu ya per tahunnya untuk mendukung ekosistem EV tadi gitu. Itu sekilas perusahaannya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi operasionalnya di tahun 2023 kemarin. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, sumber daya mereka yang paling besar gitu ya, itu kita bisa lihat datangnya dari Juloi ini, tapi dia belum menghasilkan operasional. Jadi fokusnya masih di Lampunut ya, kemudian ada di Bumbun dan di Luwon, dan kategori-kategori ini menghasilkan batu bara jenis metallurgical gitu ya, atau jenis metalurgi. Di mana ADMR ini sejak 2019 gitu ya, atau mulai mereka menerbitkan laporan keuangan yang dikonsumsi publik, mereka terus-terusan bisa meningkatkan kapasitas produksinya gitu ya. Dari mulai 1,1 juta ton sampai di level tahun 2023 itu menyentuh 5,1 juta ton. Jadi peningkatannya dalam waktu berapa nih? 1, 2, 3, 4 tahun. Peningkatannya tuh rata-rata 100% ya, hampir 100%. Tapi ini bukan 100% dari ini ya, dari 3 ke 4, tapi dari titik awalnya gitu ya. 1 naik jadi 2, 2 naik jadi 3, 3 naik jadi 4, dan seterusnya sampai sekarang di 5,1 juta ton. Jadi kemampuan ADMR untuk meningkatkan operasional menurut saya perlu kita apresiasi gitu ya, karena mereka secara operasional berarti punya kemampuan untuk melakukan penambangan itu. Bagaimana dari sisi keuangan? Di sisi keuangannya ya sama. Kalau kapasitas produksinya naik, idealnya juga pendapatannya akan naik. Dan yang menarik adalah ketika 2022 pesta batubara, ternyata harga metalurgi batubara ini juga ikutan pesta gitu. Harganya dia naik. Yang menariknya adalah kalau emiten-emiten batubara lain teman-teman, itu 2023 pada turun gitu ya, karena pelemahan harga batubara. ADMR ini justru melawan arus gitu ya. Di tengah emiten-emiten batubara pada turun, dia naik gitu. Nah, kenaikannya bukan hanya dari revenue yang artinya ini adalah kenaikan produksi tadi, tapi juga ada kenaikan dari laba bersih. Yang artinya berarti harga acuan batubara metalurginya itu tidak turun terlalu jauh gitu ya. Logika paling cepatnya begitu.
Kemudian di bagian keuangan kita ngelihat secara keuangan kasnya dia 9 triliun. Yang mana kalau ADMR mau bagi dividen sebenarnya sudah cukup bisa gitu dengan kas yang 9 triliun ini. Tetapi menurut saya kita jangan expect dividen apa-apa dulu gitu ya dari ADMR. Kenapa? Karena mereka sedang garap smelter aluminium tadi. Dan smelter ini pembangunannya pasti membutuhkan duit ya, butuh biaya. Jadi menurut saya dividen saya nggak expect di situ dulu gitu ya. Biarin dulu mereka progres dan menghasilkan aluminium smelter ini yang rencananya mulai beroperasi di akhir tahun 2025 nanti. Di sisi ekuitasnya juga makin gemuk, faktornya ya datang dari lonjakan kinerja di tahun 2022 dan ada dari hasil ini ya, dari hasil IPO mereka juga convert ke penambahan equity. Bagaimana secara operational performance? Ya, pendapatannya mereka naik 20%, di 2023 laba bersihnya naik 29%, ya, grafik yang ini teman-teman ya, revenue dan laba bersih. Kemudian kalau kita lihat dari sisi volume penjualannya naik 39%. Volume produksinya 5,1 juta ton. Ini naik 52% dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi ini bisa dikatakan secara volume produksi ADMR kerja keras gitu ya, untuk bisa keep up dengan kinerja mereka yang luar biasa tahun 2022. Volume penjualannya 4,46 juta ton gitu. Nah, yang menariknya adalah poin ketiga nih yang saya tulis di sini. Kalau batu bara thermal itu turunnya sampai 70% ya, 60% ASP-nya, ASP dari batu bara metalurgi itu ternyata hanya turun 14% dibandingkan dengan 2022. Ini saya ambil dari laporannya ADMR gitu ya. Nah, saya coba hitung-hitung berapa sih sebenarnya harga batu bara metalurgi ini ya yang dijual oleh ADMR. Kalau hitungannya adalah semua pendapatan tambang dikurangi dengan pendapatan lain-lain dibagi 4,46 juta ton ini, saya menemukan harga per ton dari batu bara metalurgi dan green coal ini adalah $242 per ton. Ini lebih dari 100% harga jual ASP-nya ITMG, batu baranya ITMG. Jadi ini menarik nih. Bagaimana harga batu bara metalurgi ini harganya itu relatif lebih mahal, bukan relatif lagi, bahkan 100% lebih mahal. Kalau hitungan saya ini benar ya, saya pakai asumsi di sini karena tidak dipublis berapa harga ASP-nya dari si ADMR gitu. Nah, untuk bagian valuasi gitu, tadi kita sudah lihat sekilas perusahaannya, dia memproduksi apa, dia sedang ada project apa, kondisi kasnya kita tahu, dia punya kas cukup besar, dia juga ekuitasnya tambah gemuk. Lalu dari sisi performa usahanya sendiri secara pertambangan juga bagus gitu. Bagaimana dengan valuasinya? Apakah cukup menarik untuk kita bisa entry kan begitu, karena kita mau invest. Sayangnya ADMR ini usia di BI belum lama. Dia baru melantai tahun 2022. Teman-teman lihat di sampai Rp3.000 ya. Naik gila-gilaan gitu ya. Kalau kita ikut dari harga 100, mungkin megang di angka 700 aja sudah deg-degser gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya udah panas banget saat itu, tapi kita nggak pernah tahu dia ternyata menyentuh harga 3.000-an gitu ya. Nah, yang menarik dari situ kalau kita pakai min PI 5 tahunannya, meskipun belum bisa, harga saat ini tuh mendekati harga under value-nya ADMR dengan per 7,8 kali dan PBV 3,5 kali. Agak sulit membandingkan PBV compare ke emiten-emiten batu bara thermal. Karena apa? Batu bara thermal itu rata-rata sekarang PBV-nya di bawah 1 atau 1 lebih sekian dikit gitu kan kalau teman-teman compare. Jadi kalau ADMR dibandingkan dengan dengan beberapa emiten tadi, bahkan kalau dibandingkan dengan Adaro pun kesannya ADMR ini lebih mahal gitu ya. Dan itu kembali bagaimana kita menjustifikasi mahal murahnya. Tapi kita coba lanjut dulu untuk memahami story ini ke depan, nanti kita back lagi ke bagian valuasi. Jadi secara story, menurut saya yang menarik dari ADMR ini adalah kemampuan batubara metalurgi yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan batubara thermal pada umumnya, dan mereka punya cadangan resource sumber daya batubara metalurginya ini besar banget. Kalau setahun mereka produksinya hanya 5 juta, ya naik-naik pun mereka 20 tahun lebih masih bisa dengan sumber daya cadangan yang sudah mereka punya saat ini. Kedua, mereka bakal dapat penambahan revenue yang datangnya dari smelter aluminium. Jadi kalau di sini ada proyeksi pertumbuhan ekonomi hijau gitu ya, nilai investasinya $800 miliar sampai tahun 2030 untuk electric vehicle secara global. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa salah satu pemain atau komponennya adalah aluminium gitu ya.
Jadi ada perannya aluminium di sini. Dan kalau kita lihat ke dalam poin-poin yang coba digarap oleh ADMR, mereka menekankan pada 3 hal ini. Kendaraan listrik, teknologi angin, dan teknologi surya. Dimana kalau kendaraan listrik mereka ingin menyuplai aluminiumnya, oke. Kemudian kalau untuk teknologi angin mereka ingin menyuplai batu bara metalurginya, dan di teknologi surya mereka ingin menyuplai aluminiumnya. Jadi produk-produk yang dimiliki di portofolio ADMR itu sejalan dengan proyeksi gitu ya, ekosistem energi hijau di masa depan gitu. Dan satu kata yang perlu teman-teman pahami adalah masa depan. Di masa depan itu apakah energinya benar-benar akan memakai jenis-jenis tadi? Itu yang kita nggak pernah tahu sampai saatnya tiba gitu ya. Nah, ini harga batu bara kokas tadi ya, metalurgi di mana harganya relatif lebih tinggi. ADMR mempublish catatan ini, di mana rata-rata dari sini tuh kelihatannya $300 gitu ya. Saat ini di $300, dan kalau di ADMR bisa kita hitung $242 per ton, ya menurut saya masih masuk akal gitu. Karena biasanya memang antara harga acuan dengan realisasi aktualnya itu lebih kecil ya. Realisasi aktual seperti ITMG, PTBA, dan lain-lain itu di bawah dari Newcastle Coal, dan umumnya seperti itu. Jadi kalau ADMR mempublish bahwa rata-rata sekarang $300, faktanya mendapatkan $242 per ton, menurut saya masih oke banget. Jadi secara investing radar saya nyebutnya ya, ADMR itu menurut saya yang menarik sekarang ini ada 2 ya, dari bisnis perspektif dan finansial. Pertama, dari bisnis perspektif, mereka punya batubara yang berbeda dari komoditas batubara lainnya, yang harganya mampu bertahan dan harganya lebih tinggi dari batubara jenis yang thermal. Di samping itu, kebutuhannya diproyeksikan meningkat ya. Di saat-saat sedang mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang tinggi, ADMR membangun sebuah smelter aluminium yang bisa menggenjot pendapatan mereka ke depannya gitu. Kalau harga batu bara metalurginya bertahan di sini saja ya, $250-an, dan mereka mampu menaikkan produksinya karena targetnya jadi 6 juta metrik ton di tahun tersebut, di tahun 2025-2026, maka pendapatannya ADMR ditambah dengan aluminium ya, dalam perkiraan saya itu bisa naik 60-70% dari harga saat ini ya, dari pendapatan saat ini gitu ya, atau bahkan mungkin double jika, karena yang aluminium saya terus terang masih sangat kasar gitu ya, tapi kalau ternyata itu demand-nya bagus, bisnisnya bagus, mungkin bisa double gitu ya. Jadi itu bisa menjadi satu pendorong kinerja ADMR ke depan. Di sisi yang lain, dari sisi finansial, kasnya bagus, mereka mampu mendanai proyek aluminium, dan di sisi lain juga DER-nya rendah. Jadi menurut saya ADMR ini secara finansial juga bagus. Tetapi kalau kita bicara momentum, kita bicara valuasi dan manajemen, sejujurnya saya kasih angka yang cukup fair gitu ya di angka-angka ini. Tapi memang kalau bicara momentum, spesifik momentum, kita harus lihat case by case kondisi kebutuhan terhadap komoditasnya. Kalau ada faktor-faktor geopolitik, perang, dan lain-lain, itu mungkin bisa spike up seperti case-case yang sebelumnya. Kita sudah sampai di catatan akhir teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan, terutama buat teman-teman yang baru ketemu channel ini. Jadi catatan akhir saya untuk ADMR kali ini adalah ADMR itu sudah turun 60% dari titik tertingginya ya di harga Rp3.000. Saat ini ADMR menawarkan prospek pertumbuhan kinerja yang didorong dari mineral hijau plus proyek mereka dari aluminium yang di masa depan diproyeksikan akan dipakai oleh energi-energi ramah lingkungan seperti solar, angin, electric vehicle, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu ya bahwa komoditas apapun tuh teman-teman selalu ada namanya harga acuan. Ya, kita tentu berharap ADMR ini harga acuan batubara metalurginya tetap sustain lah, nggak usah naik rally seperti saat itu, tapi di angka sekarang ini saja ADMR sudah menurut saya profitability marginnya cukup bagus gitu ya. Nah, berapa idealnya untuk entry di saham-saham yang seperti ini itu? Sebenarnya meskipun secara min PI 5 tahun itu sudah mendekati under value, menurut saya lebih baik tunggu sih. Berapa? Under 1100 gitu ya. Jadi dalam proyeksi saya mungkin 900 sampai 1100 itu mungkin ADMR akan banyak sideways di situ. Terutama kalau momentumnya sedang sepi gitu ya.
Apakah ADMR ini bagus untuk invest mid-term 2, 3, 4 tahun? Menurut saya itu bergantung banget dari, coba teman-teman pelajari lagi, lebih sensitif lagi mengenai energi hijau ke depannya. Kenapa? Karena produk-produk yang disiapkan oleh ADMR ini akan ngehits ya gitu ya, dan akan mahal harganya ketika ekosistem electric vehicle, teknologi energi angin, energi solar panel itu mulai dipakai secara umum di masyarakat. Kapan itu akan terjadi? Saya sebenarnya nggak yakin dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Nggak yakin. Kenapa? Challenge-nya masih banyak, masih ribet gitu ya. Coba teman-teman cari videonya Pak Jonan ketika dia membahas tentang ekosistem electric vehicle Indonesia di compare dengan foto beliau waktu di Inggris. Itu menarik sih, perspektif yang menarik. Teman-teman bisa nonton videonya atau beberapa potongan video Pak Jonan untuk pembahasan electric vehicle. Menurut saya Indonesia masih dalam tahap yang cukup panjang untuk bisa merealisasikan hal itu. Sementara ADMR bisa ekspor gitu ya, ekspor loh tadi ya, Jepang, India, dan lain-lain, mungkin itu bisa menekan progres lambatnya adopsi electric vehicle dalam negeri, tapi tetap ke depan akan lebih bagus kalau dalam negerinya sudah bisa jalan dulu electric vehicle ekosistemnya. Gitu teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini bahas sama apa lagi? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu menarik kita bahas untuk next video. God bless you guys, sampai ketemu. Bye-bye.